Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Dan di video kali ini kami akan membahas dua peristiwa besar di Timur Tengah, yaitu Perang Teluk Pertama dan Perang Teluk Kedua. Saya Ahmad Abi Minara bersama rekan saya Anugrah Maulana dan juga Alif Akli. Gimana nih kabar kalian? Baik, Alhamdulillah aneh sehat-sehat aja. Sehat ya? sehat. Gak ada yang sakit kan? Gak ada. Aneh sehat terus. Demi tugas ini aneh semangat. Terima kasih teman. Walaupun aneh bukan jurusan HI. Tapi paham lah ya sejarah-sejarah. Ya terima kasih. Besar Ya. ya. Masih udah ngajarin, sering ngajarin. Jadi sebelum kita memulai, dari kalian ada yang tahu nggak nih tentang Perang Teluk Pertama ini? Ada yang tahu dikit atau mau memulai? Sedikit sih. Jadi sebelum terjadinya perang Teluk itu terjadi Irak dan Iran ini konflik antar suku. Suku But Bedouin. Yang beda. Oh, beda. Beda. Afrika ya. jadi kayak karena udah lama, jadi puncaknya itu muncullah perang Teluk. Perang antar suku. Oh, kayak suku. Maksudnya kayak kepercayaan Syiah gitu ya? Ya. Syiah, Sunnah. Sunni. Ya, Sunni. Sunni ada di di Iran ada, itulah saling perang antar suku. Oh, kalau aku sih taunya kalau perang Teluk itu emang jadi itu gara-gara ada pemimpin Irak namanya ya emang udah dikenal dunia tuh fasis, tangan besi, diktator namanya Saddam Hussein. Emang dia diktator itu? Diktator, dia otoriter, dia mungkin mau meniru Mussolini atau ya pemimpin zaman itulah. Nah, perang Teluk ini mulanya tuh kan mungkin tahun 80 sampai 90-an kurang lah ke bawah. Aku lupa nih. 90 sampai 91 kalau nggak salah. Oh, segitu ya. Segitu ya. Nah, dia ngehajar Kuwait. Kuwait itu Menginvasi ya, dia dramatis. Dia kasih serang tuh Kuwait. Nah, Selesai itu Kuwait. Selesai itu Kuwait. yang jelas bukan di Kuwait. Kenapa sih Irak itu menginvasi Kuwait itu karena apa? Kenapa? Apalagi? Coba ente dulu, Bray. Kenapa itu, Bray? Jadi setahu saya, ini saya agak tarik ke belakang dikit ya. Sebelum Irak menginvasi Kuwait itu kan, sebelumnya itu ada perang di antara Irak dan Iran yang disebuti oleh Anuk tadi. Ya, tapi kenapa Kuwait yang kena tuh? Nah, yang perang Irak dan Iran itu kalau nggak salah dimulai tahun 1980 sampai 1988. Nah, pada saat 1990 itu Saddam Hussein yang saat itu memimpin Irak ingin memperbaiki krisis ekonomi di wilayah tersebut, di wilayah Irak. Jadi maka dari itu Saddam Hussein itu sempat memfitnah Irak tentang memfitnah Kuwait bahwa Kuwait mengambil minyak mereka, padahal Iraklah yang ingin menginvasi dan menguasai minyak tersebut. Propaganda. Ya betul. Jadi nggak lama dari itu tentunya pasti waktu si Irak menginvasi Kuwait itu dunia internasional nggak diam aja, pasti bergerak langsung tuh. PBB? Ya PBB itu, PBB bergerak tuh. PBB ngapain? Cuman ngasih sidang. Output. PBB ada mengutuk sih sebenarnya. iya, Amerika mengutuk Irak. Iya, PBB kan cuma bisa mengutuk. Bagus nih jadi template nih. Lah, Amerika mengutuk Irak. kalau kutuk doang, nggak ada outputnya. Ya. Aku juga bisa lah, tahu segitu. Kalau output paling ya kayak Apa sanksi ekonomi. naro kan PBB itu kan ada dia taruh tuh penjaga perdamaian. Ya nggak gerak tuh apa Nah, cuman di kasus ini anehnya itu enggak. ya, Mereka cuma ngasih sanksi ekonomi. sosial ekonomi. Jadi kalau bisa ambil garis besarnya itu ada peran campur dari negara barat. Ya, itu betul itu. Ekonominya di embargo gak? Iya. Nah, ini saya boleh nambahin enggak nih atau kau si Alif mau nambahin nih? Boleh, ente tambahin aja. Aneh tangkap aja. Aduh, padahal kamu ini dik. Jadi kan PBB itu nggak ngasih sanksi yang bisa dikatakan diplomasinya gagal lah kan, cuman diberikan sanksi ekonomi. Nah, tetapi saat itu Amerika juga bergerak. Amerika dan beberapa negara lainnya
itu melakukan operasi yang dinamai operasi Desert Storm. Operasi Desert Storm. Tahu itu aneh. Apaan tuh? Desert Storm tuh yang bukan pistol. Desert Eagle itu. Desert Eagle ya. Eagle. Desert Storm tuh perang ini kan, perang dari Amerika. Dia tuh mau ngebersihin Kuwait apa Iran ya? Kuwaitnya cuman dalam waktu ada tuh kalau nggak salah dokumenter. Kuwait, bukan ngebersihin, tapi ngepingin ngebebasin Kuwait gitu. Ya memang dibersihkan lah. Ya. Memang dipukul mundur lah maksudnya. Itu tuh ada dokumenternya kalau nggak salah. Dia kasih pukul mundur pasukan Saddam Hussein tuh dalam waktu kurang dari 100 jam. 100 Selesai jam. itu Saddam. Cepet juga tuh. Berapa hari tuh 100 jam tuh? 4 hari kocak. Tidur lah itu. Tidur 96 jam. Itu tahu nggak tuh di operasi Desert Storm itu kapan sih kan mulainya perang pertama itu tahun 90-91. Nah, operasinya itu dimulai kapan? Nggak tahu, tanya dokternya aja kan operasi. Oh bukan ya. Kalau anunya tahu nggak, Bang? Desert Storm. Ya, Kapan ya? kayaknya di tahun yang sama ya, 91. Karena nggak Lah, mungkin dong menunggu 90 lah. nggak dong, 91. Kan perang Teluk 1 90. 91 dong. 91 dong. Lah, perang Teluk keduanya? Perang Teluk kedua itu kan dimulai tahun 2003. Itu sebelum perang Teluk kedua dimulai itu kan ada Jadi ada kita sebut spare masa waktu. damai dulu, ya, Mas. spare waktu. Masa damai yang panjang, lumayan panjang lah. Nah, ada yang tahu nggak nih kenapa perang Teluk kedua itu dimulai? Kayaknya sih karena emang implikasi dari hal yang belum kelar aja ya. Terus mana efek dari pesawat efek dari 9 Emang itu kejadiannya kapan sih kalau yang masalah pesawat itu yang 2001, cuman kan Amerika kan sudah terlanjur kena apa tuh namanya doktrin kalau menduga-duga bahwa dari Timur Tengah nih, berarti Timur Tengah isinya brengsek semua tuh, jerk semua tuh. Lagi mereka ngomong Presiden George Bush itu kan dia bilang mereka itu punya senjata pemusnah massal. Ngeri. Propaganda. Iya. Tapi berarti perang Teluk kedua sama Amerika lagi apa Irak Kuwait lagi? enggak, perang Teluk kedua itu setauku beda. Perang Teluk kedua itu kalau perang Teluk pertama itu kan Irak yang memulai. Nah, tapi perang Teluk kedua ini Amerika lah yang memulai menginvasi Irak. Mungkin yang karena kalian bilang tadi ya, karena dari tragedinya 9/11 itu, terus Itu Presiden faktor Amerika. penambah aja. Implikasinya kan memang udah dari tahun 91. Presiden Amerika siapa? George Bush. George Bush. Itu menduga-duga memfitnah Irak bahwa mereka yang dipimpin oleh Saddam Hussein waktu itu Ya. memiliki senjata massal. Terus mereka itu kan di terorisme dulu kan belum gencar gitu. Ya, betul. Belum Terorisme. jadi isu penting. Jadi mereka lah yang mulai mencat terorisme Di daerah Timur Tengah itu, Irak. Oh, jadi saat itulah ISIS timbul di Irak itu ya, dari celah-celah perang Teluk kedua ini. Wow, menarik ya. Memang dampak dari kedua perang ini tuh luas. Jadi butuh penjelasan yang lebih kompleks, terus lebih lama pembahasannya. Dampaknya luas tuh, bisa dikasih contoh dikit nggak? Gimana gitu? Ya. Dari perang Teluk kedua ini ada yang tahu nggak nih dampak-dampak apa aja yang dihasilkan oleh akibat Amerika? Ya mungkin dampaknya kan Amerika mulai kayak dia pegang tuh minyak kan. Kalau misalnya dari latar belakang minyak, Kuwait sendiri tuh kan nggak punya laut kan. Nah, kalau secara geologis gitu, secara topografi itu nggak punya laut. Berarti dia kalau misalnya mau nyari itunya, berarti di sekitar daratan yang di mana berarti nggak ada barrier tuh. Kalau misalnya lo kan ada barriernya tuh. Nah, karena di darat aja ya berarti itu bisa jadi emang monopolinya Amerika. Kalau tentang minyak tuh memang Amerika kan kalau misalnya denger minyak tuh katanya ada lucu-lucuan. Amerika kalau denger minyak ya kan begitu aneh taunya gitu kan. Nah, tapi selain dia ngasih keuntungan juga, Amerika tuh kayaknya dia ini deh apa tuh namanya memperketat intervensi militernya di situ. Bukan intervensi, menjaga, namanya aja membuat pangkalan. Enggak, namanya aja naruh penjaga perdamaian. Tapi tujuan aslinya base camp berbeda. tuh, aslinya base Oh, camp gitu. tuh. Emang untuk mungkin emang untuk naruh CIA, FBI, naruh
agen-agennya di situ tuh. Jadi buat mata-mata Iya. ya. Mata-mata perbatasan. Ini aku baru teringat nih. Dari perang Teluk Kedua ini si Saddam Hussein itu dituntut kan oleh Amerika sama PBB kalau nggak salah Ya, untuk karena ada sidang. ya digantung diri Iya. hasil sidangnya itu. Nah, Itu yang karena disebut tadi itu kan karena di Vietnam memiliki senjata pemusnah massal. pokoknya akumulasi kejahatan internasional dia aja. Nah dampaknya itu kan yang kayak dibilang tadi tuh, dampaknya itu luas banget teman-teman. Termasuk ekonomi Irak pun sangat-sangat lemah saat Saddam Hussein dijatuhi hukuman itu. Saat Irak sudah dikatakan kalah ya di perang Teluk Kedua itu dan diberikan sanksi oleh PBB dan Amerika, itu keadaan di Irak itu benar-benar kacau sekali, dari ekonomi, warganya, dan banyak hal lainnya yang benar-benar kacau. Nah, Konflik berkepanjangan. ya tetapi nggak lagi konflik ke negara luar, tapi itu terjadi di internal mereka. Karena katanya itu kan Amerika bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Mereka membantu ekonomi, membantu memulihkan ekonomi, tetapi ternyata faktanya Jadi itu kayak enggak. Politik balas budi gitu. Ya, tapi faktanya itu enggak, itu ditinggalin kan. Sampai sekarang pun, sekarang gimana? Irak udah mendingan atau belum nih? Nggak Nah, tahu juga nih. kalau itu mungkin bisa kita lanjutkan di video selanjutnya. Kalau ada. Kalau ada. Kalau tertarik. Iya. Jadi kesimpulannya apa nih? Jadi Cepat juga ya video kali ini. kesimpulannya Jangan Coba. percaya Amerika. Nah. Kesimpulannya jangan percaya Amerika. untuk memahami dunia internasional itu jangan terlalu serius sih. Jangan terlalu serius. Kadang kita terlalu mendukung satu pihak, sementara pihak yang kita dukung ini bisa aja mendukung pihak yang sebenarnya lawan dia, atau dari segala aspek, misalnya itu ekonomi, apalagi ekonomi itu paling sering, mulai dari perdagangan atau kebijakan atau banyaklah politik dunia ini. Pandemi. Dan kesimpulan dari Pemerintah perang Teluk Pertama dan perang Teluk Kedua ini teman-teman, tentunya dimulai dari perang suku yang dilakukan oleh Irak dan Iran. Yang pertama, itu kesimpulannya seperti yang kita ketahui lah ya, ada Syiah, Sunni, ya, jadi dan lainnya. perang itu sebagai puncak dari konflik antar suku ini. Ya. Makanya terjadi perang. Lalu perang Teluk Pertama itu terjadilah selesai perang suku itu karena Irak krisis ekonomi gitu, jadi memulai invasi. Dan perang Teluk Kedua itu Dan ternyata lahirlah dari segala faktor yang lain. ya Dari negara itu barat, yang dimulai negara ini, barat, betul. Negara barat, negara ini mulailah masuk, terjadilah perang. Ya, Perang karena negara Amerika saat itu sangat suka menduga-duga, banyak intervensi dari negara lain. sangat suka memfitnah, menduga-duga. Jadi kalau ada hubungan nih kalian nih, jangan suka menduga-duga, nanti perang jatuhnya. Kita harus fair aja ya. Kita Jadi harus komunikasi yang bagus lah, jangan jelas kayak apa Amerika maksudnya. gitu. Maksudnya jelas. Betul. Mau A, B, B. Jangan A malah mau Z. Jauh kali. Dikasih hati minta jantung. Oke. Nah, Mantap. mungkin sampai sini aja ya podcast pada hari ini, video pada kali ini. Saya harap teman-teman semua bisa mengambil ilmu yang ada di video ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan juga untuk dosen pengampu saya Pak Yusuf Abror, mohon maaf Pak, sebelumnya saya ingin mengklarifikasi bahwa video ini saya terinspirasi dari podcastnya Pras Teguh yang mengambil konsep santai gitu, jadi nggak terlalu tegang-tegang bang gitu Pak. Jadi dari tadi kami ya ngobrol-ngobrol santai aja jatuhnya, walaupun tetap topiknya nggak lari dari topik lah, nggak lari dari Timur Tengah. Dari Alif atau Anuf ada tambahan nggak nih? Ya, semuanya yang nonton jaga kesehatan, jaga segalanya, sehat terus, sukses. Jangan sampai kena monkeypox ya. Ini Buat gejalanya perantau, sudah hampir kena buat mahasiswa perantau ini. Mahasiswa perantau kenapa tuh? dan yang jauh dari orang tua, kalian hebat, kalian bisa sampai titik ini. Dan jaga diri kalian baik-baik, oke? Shalom. Salam Om Swastiastu, namo Kami Buddhaya. akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.